Oke, pada video kali ini Bapak akan mencek dan membahas hasil dari PH kita hari ini dengan topik marketing mix. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengerjakan dengan tepat waktu. Dari hasil PH kita hari ini dapat dilihat dari grafik berikut ini. Dari grafik ini dapat dilihat rata-rata dari hasil PH hari ini yaitu 18,14 dari 20. Nah, artinya di sini adalah kalian memiliki poin rata-rata kelas itu adalah, nah, sedangkan nilai rentangnya itu dari nilai 14 sampai dengan 20. Kalau dikonversi ke nilai itu dari nilai 70 sampai dengan 100. Dari grafik ini dapat kita lihat juga nilai yang terendah itu adalah di skor 14. Kalau dikonversi ke nilai itu adalah nilainya 70. Dan yang tertinggi itu adalah di skor 20 atau skornya 100. Oke, ini nilai 100 ada 2 orang, nilai 70 ada 1 orang. Dari grafik ini, dari ringkasan yang telah kita lihat di screen ini, dapat disimpulkan bahwa PH kali ini cukup dan sangat memuaskan. Kemudian kita akan bahas mulai dari soal yang pertama. Oke, nah ini adalah soal yang pertama. Soalnya adalah kumpulan beberapa variabel pemasaran yang menjadi satu kesatuan yang dinamis disebut dengan, di bahan yang sudah Bapak berikan, itu sangat jelas jawabannya itu adalah marketing mix. Oke, di sini dapat kita lihat 22 atau 22 peserta menjawab benar. Jadi kita tidak perlu membahas lebih detail mengenai soal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Marketing mix merupakan alat pemasaran taktis yang nantinya bisa dikendalikan, yang merupakan pengertian menurut. Nah, di sini sudah Bapak tekankan sebelum mulai PH juga sudah Bapak sampaikan. Nah, ini sepertinya sugesti yang Bapak berikan kalian dengar dan kalian simak. Oke, karena semuanya menjawab benar, kita akan skip. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tujuan utama marketing mix adalah, nah di sini ada yang menjawab berbeda, yaitu menurunkan biaya produksi dan meningkatkan penjualan. Nah, tujuan utama dari marketing mix itu ada di bahan yang sudah diberikan, yaitu memasarkan produk sampai ke konsumen, kemudian meningkatkan penjualan. Nah, memasarkan produk ini tujuan akhirnya itu pastinya yaitu meningkatkan penjualan. Sedangkan yang menurunkan biaya produksi ini bukan bagian dari marketing mix. Menurunkan biaya produksi itu adalah bagian dari sistem atau sistem pengolahan produksinya. Nah, sedangkan marketing mix ini berhubungan dengan penjualan. Artinya barang yang sudah jadi kemudian distrategikan bagaimana supaya barang yang jadi ini diterima pada konsumen, kemudian konsumen tertarik dan akan terus membeli produk yang jadi tadi. Oke, paham ya? Nah, jadi jawaban yang benar ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini juga semuanya sudah menjawab dengan benar. Karena semuanya sudah menjawab dengan benar, kita lewati. Nah, di sini akan kita coba bahas variabel pendukung pada aspek promotion adalah. Nah, ini ada di grafik. Coba kita lihatkan
grafiknya. Nih ya, coba dilihat variabel pendukung dalam promotion, aspek promotion. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Nah, ini ya, promotion. Variabelnya itu ada sales promotion, kemudian ada advertising, ada public, kemudian ada direct marketing. Nah, jawabannya itu adalah ini ya, yang pertama ini. Nah, kenapa ada yang menjawab dengan ini transport? Nah, ini keliru ya. Jadi jawaban yang benar ini adalah ini. Yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Memerhatikan kualitas dan memiliki kelebihan dari kompetitor yang sejenis merupakan contoh variabel dari. Nah, ini semua juga sudah menjawab dengan benar. Nah, jawabannya adalah produk ya. Kemudian soal berikutnya juga sudah benar. Soal berikutnya juga sudah benar. Ini sudah benar. Suatu studi kasus, UMKM kesehatan melakukan inovasi, yaitu hand sanitizer otomatis. Nah, yang dilakukan inovasi ini terhadap apa? Hand sanitizer otomatis ini adalah bagian dari ini, produk. Nah, jadi jawaban yang pasti itu adalah produk. Kenapa tidak physical evidence? Physical evidence ini adalah berupa bukti fisik. Nah, ini kalau diistilahkan bukti fisik. Nah, bukti fisik itu berupa apa? Nah, bukti fisik itu kita lihat lagi di grafiknya, di variabel pendukungnya. Ini ya, physical evidence. Itu berupa facility, kemudian design of livery, equipment, furniture, dan artifact. Nah, ini yang pertama ini adalah fasilitas. Yang kedua ini adalah desain dari fasilitas itu. Nah, fasilitas ini seperti misalnya dia memiliki tempat, katakanlah sebuah toko. Nah, tokonya itu memiliki desain yang unik seperti itu. Kemudian equipment, yaitu peralatan yang digunakan. Equipmentnya apa? Di toko itu dia menggunakan peralatan yang serba apa, yang serba modern atau yang klasik seperti itu. Kemudian furniture. Nah, furniture ini juga termasuk bagian dari equipment sebenarnya. Dan artefak ini juga, artefak ini seperti catatan-catatan usaha tersebut. Sedangkan di sini adalah melakukan inovasi terhadap suatu produk. Berarti di sini adalah adanya varian dari produk tersebut, feature. Nah, ini ya feature ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah produk ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sini sudah semua sudah jawab benar. Ini juga sudah benar semua. Kemudian ini, nah ini kita bahas dulu. Oke, suatu usaha UMKM menerapkan alur yang mudah dipahami oleh setiap karyawannya. Hal tersebut termasuk pada variabel. Nah, alur di sini adalah alur ya seperti kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap pegawai atau karyawannya. Nah, ini termasuk dalam variabel apa? Nah, di sini ya coba diperhatikan. Jawabannya adalah proses ya. Nah, kenapa proses? Nah, di proses ini ada variabel pendukung. Yang pertama itu ada prosedur, kemudian mekanisme, kemudian flow of activity. Nah, prosedur itu adalah berupa urutan yang dipahami, urutan yang disepakati gitu. Kemudian mekanisme ini seperti penggunaan alat yang sesuai gitu, atau mekanisme dalam pengembangan suatu produk yang akan dikembangkan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian flow of activity, berarti ini adalah alur kegiatannya. Activity flow itu adalah alur yang mana berhubungan dengan activity dari kegiatan dari UMKM tersebut. Nah, jadi jawabannya adalah
proses ya. Perhatikan studi kasus berikut ini. Di tengah pandemi ini, beberapa usaha retail harus berpikir. Di antaranya adalah mengalihkan proses transaksi yang menggunakan platform online. Nah, lihat di sini. Di sini kata kuncinya adalah proses. Proses transaksi menggunakan platform online tersebut termasuk pada variabel. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya adalah proses, berarti termasuk dari variabel ya, variabel proses ya. Ini ya jawabannya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal ini juga ada yang salah. Ini satu orang. Perhatikan studi kasus. Di tengah pandemi, beberapa usaha UMKM konveksi, tahu kan konveksi itu apa? Pakaian, pengantin yang beralih ke produksi APD, alat perlindungan diri. Hal tersebut termasuk pada variabel. Perhatikan di sini. Dari memproduksi pakaian pengantin ke produksi APD. Nah, jadi di sini yang diubah apa? Yang diubah itu, nah ini ada jawabnya people, orang. Yang diubah bukan orangnya ya, tapi produknya APD. Dari pakaian pengantin menjadi APD. Nah, jadi jawabannya adalah produk. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Di sini juga masih ada yang kurang tepat menjawab. Nah, di tengah-tengah kondisi pandemi, usaha UMKM melakukan pengurangan biaya fixed cost, maka beberapa karyawan dirumahkan atau di PHK. Hal tersebut termasuk pada variabel. Nah, yang di PHK apa? Yang dikurangi siapa? Nah, yang dikurangi itu orangnya, karyawannya. Nah, karyawan itu merupakan bagian dari people, SDM-nya. Nah, jadi jawabannya adalah people, bukan promotion. Promotion ini adalah kegiatan. Seperti ini ya. Promotion di sini ada ditulis sales promotion, advertising, public relation, direct marketing. Oke, jadi yang jawab selain ini, selain people, itu masih kurang tepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini variasi juga yang menjawab. Nah, perhatikan studi kasus. Suatu UMKM akan dominan menggunakan platform online untuk memberitahu konsumen bahwa mereka tetap aktif dan melayani konsumen mereka. Hal tersebut termasuk pada variabel. Oke, coba diperhatikan ya. Mereka beralih. Nah, ini menggunakan platform online untuk memberitahu bahwa mereka tetap aktif. Nah, artinya di sini bahwasanya si pemilik UMKM ini menggunakan platform online untuk transaksi online bagi konsumennya. Jawaban yang tepat itu adalah place. Kenapa place? Karena di situasi pandemi, nih perhatikan ya, kata kuncinya pandemi, artinya berarti kita tahu bersama-sama pandemi ini berarti toko fisik dari suatu usaha sekarang ini tidak bisa buka. Nah, maka jalur satu-satunya itu adalah platform online. Nah, platform online ini itu artinya itu adalah mengubah toko fisik menjadi toko virtual. Nah, jadi jawabannya adalah place, tempat. Oke. Paham ya? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini juga variasi, ada yang menjawab berbeda. Nah, suatu UMKM mampu meningkatkan jumlah produksi dengan mengganti alur. Nah, ini kata kuncinya alur lagi. Alur itu ada di proses. Nah, jawabannya adalah proses, bukan produk ya. Nah, kita lanjut ke soal. Oke, sepertinya habis ya. Tidak ada lagi soalnya. Sekian pembahasannya. Bagi kalian yang masih kurang mengerti, dipersilakan untuk bertanya ke Bapak
melalui personal chat atau media lainnya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.